Gotong royong. Gotong royong merupakan kegiatan yang dilakukan bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama. Dalam kehidupan bermasyarakat, kegiatan gotong royong perlu dilakukan untuk kepentingan bersama. Seperti kegiatan yang dilakukan warga pada gambar, mereka sedang melakukan kegiatan gotong royong membersihkan sungai. Manfaat gotong royong. Yang pertama, menumbuhkan sikap tolong-menolong kepada sesama. Yang kedua, menumbuhkan sikap tanggung jawab. Yang ketiga, menumbuhkan sikap peduli terhadap sesama. Yang keempat, menumbuhkan rasa persaudaraan dan kebersamaan. Yang kelima, menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan. Arti penting gotong royong. Kegiatan gotong royong perlu dilakukan untuk kepentingan bersama. Dengan bergotong royong, warga memiliki tanggung jawab bersama. Seperti kegiatan yang dilakukan warga pada gambar, mereka memiliki tanggung jawab untuk menjaga kebersihan lingkungan. Kebersamaan dan keakraban antar warga akan terwujud dengan melakukan kegiatan gotong royong. Di sini terlihat keluarga sedang gotong royong untuk menjaga kebersihan rumah. Apakah manfaat melakukan kegiatan pada gambar? Ya, manfaat yang mereka peroleh yaitu terciptanya kerukunan antar anggota keluarga. Arti penting hidup sederhana. Sikap hidup sederhana merupakan pilihan gaya hidup yang baik. Hidup sederhana yaitu hidup sesuai dengan kebutuhan dan tidak berlebih-lebihan. Hidup sederhana sangat penting untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, karena dapat membuat kita menjadi peduli terhadap sesama dan memiliki rasa kesetiakawanan yang tinggi. Selanjutnya, menceritakan kembali informasi dari teks hasil pengamatan tentang wujud benda. Informasi tentang wujud benda dapat kita peroleh dari teks yang kita baca. Teks tersebut menguraikan tentang wujud benda. Di dalam teks dijelaskan mengenai berbagai wujud benda dan sifat-sifatnya. Informasi dari teks tersebut dapat kita ceritakan kembali secara lisan atau tulis. Selanjutnya, menceritakan kembali informasi dari teks tentang wujud benda. Kita dapat menemukan informasi dengan cara membaca atau menyimak teks yang disajikan. Catatlah terlebih dahulu informasi penting dari teks yang kamu baca atau kamu dengar. Gunakan kosakata baku dan susunan kalimat yang benar dalam menyajikan informasi. Ceritakan hasilnya secara lisan atau tulisan. Selanjutnya, menuliskan laporan hasil pengamatan wujud benda dalam bentuk bagan. Laporan hasil pengamatan dapat disajikan dalam bentuk bagan. Bagan merupakan penyajian informasi berbentuk kerangka.
Susunan kalimat di dalam bagan harus benar. Kata-kata yang dipilih harus sesuai dengan kosakata baku dan ejaan yang tepat. Mengukur berat benda dengan satuan baku. Alat untuk mengukur berat adalah timbangan dan satuan yang digunakan adalah kilogram atau gram. Di sini adalah contoh timbangan. Jenis-jenis timbangan. Yang pertama ada timbangan duduk atau timbangan kue. Biasa digunakan untuk menimbang tepung, telur, atau gula. Kemudian ini ada timbangan yang lain, dinamakan timbangan bebek atau timbangan pasar. Biasanya digunakan untuk menimbang buah atau cabai. Biasa digunakan di pasar ya, timbangan seperti ini. Kemudian ada lagi timbangan yang disebut sebagai neraca. Biasanya digunakan untuk menimbang perhiasan. Dan yang terakhir, ada yang disebut sebagai timbangan badan. Biasanya digunakan untuk menimbang bobot tubuh. Menentukan satuan berat yang sesuai. Satuan berat yang biasa kita gunakan sehari-hari antara lain kilogram atau kg, tulisannya hektogram atau hg, gram, ditulis G, kuintal, dan ton. Ini adalah bentuk kesetaraannya. Jadi 1 kilogram itu sama dengan 10 hektogram. Dan 10 hektogram ini atau 1 kilogram ini juga sama dengan 1000 gram. Kemudian 1 kuintal itu sama dengan 100 kilogram, setara pula dengan 1000 hektogram. 1 hektogram itu sama dengan 100 gram. Kemudian 1 ton itu sama dengan 10 kuintal.